Masih ingat ketika Jakarta dibangun dari judi? Berarti pemerataan pendidikan di Indonesia ini belum seperti yang diharapkan dalam mandat undang-undang. Ya. Kalau mau dilegalkan, kita legalkan, kita buat kasih nggak boleh besar di negeri ini. Baik rekan-rekan, sebelumnya perkenalan, nama saya Rangga Hadi Wibowo. Kita dari podcast Standar Nongkrong Indonesia. Baik, kebetulan malam hari ini ada rekan saya juga, namanya Pri Haryanda Putra. Beliau ini juga salah satu inisiator dari podcast ini, yang dimana kita ingin bawa podcast ini ke arah ya kita ingin menciptakan bahwasanya kita nongkrong ini nggak sia-sia gitu. Minimal ada salah satu pembahasan baik itu input, proses ataupun output dari pembicaraan kita. Ya mohon maaf, fenomena per hari ini kalau kita lihat kawan-kawan cuma nongkrong kayak ngabisin waktu, ngecil di kafe-kafe. Jadi kami punya pemikiran bahwasanya per hari ini yuk kita coba membuat suatu karya yang mungkin dampaknya nggak terlalu besar, tapi minimal kita berupaya untuk berdampak. Bukan begitu? Setuju. Bung? Iya. Mungkin bisa diceritakan nih sedikit tentang standar nongkrong Indonesia ini gimana sih? Kalau awal mula mungkin Rangga lebih tahu dah. Kalau semua hal ini tuh diawali karena krisis seperempat abad. Nah, krisis seperempat abad itu yang bawa kita sampai mikir kan, aku ini siapa ya, kalau bahasa Jambi itu aku ini siapa ya? Aku ini kenapa? Aku ini harus kayak mana? Semua fitur dalam kehidupan yang sudah aku coba, tapi kok trial error. Kapan ketemu jalan keluarnya? Kita kayak masuk labirin yang nggak pernah ada jalan keluar. Betul. Nah, peta yang dibutuhkan sekarang berarti peta masternya. Siap. Peta masternya di sini sama kayak kalau kembali lagi saya sebagai seorang muslim, satu junjungan paling besar saya itu orang yang paling berguna itu orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya minimal kita coba bermanfaat nih. Walaupun dengan cara kita kan punya kriteria masing-masing, jadi masuklah ke dalam krisis itu menganggap bahwasanya ada hal-hal yang harus dilakukan, dan Rangga bersama-sama dengan kawan, Anang, dan saya mengajak untuk membuat sesuatu yang walaupun tidak berdampak untuk orang lain, minimal berdampak untuk diri sendiri. Betul. Ya minimal jejak digital yang baik. Nah, Oke, menarik nih. Malam hari ini mungkin sedikit kita bahas tentang dunia pendidikan. Karena kan menurut hemat saya nih, Anda kan salah satu orang yang menjejaki pendidikan yang sangat panjang ya, sampai ke bangku perkuliahan. Dan itu pun dengan liku-liku pendidikan nih. Aku berkawan sama kau Ninda dari SMA, ya kan? Aku udah tahu tentang kau SD kayak mana, SMP kayak mana. Kau cuma cerita tentang, aku SMP pindah-pindah, terus SMA gitu sama-sama, sampai and then kau kuliah pun bisa dibilang 2 kali pindah kan? Iya, kau masuk di Unja dan terus sekarang di kuliah di STPN di Jogja khususnya gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau kita nengok sekarang nih, kau sudah sampai di bangku perkuliahan. Baik itu tentang pro dan kontra nih, kuliah nih ada sih manfaatnya gitu. ini diomongin kuliah dulu. Kuliah dulu sih lebih tepatnya. Kalau emang kau nak cerita tentang pendidikan sebelumnya juga udah apa? Kalau ngobrolin soal perguruan tinggi, ya sesuai dengan apa yang dibilang sama Mendikbud sebelum Nadiem Pak Anies yang salah nyapres. Anies Baswedan ya? Dulu dari 10 orang yang duduk di bangku SMA, itu cuma sekitar 4 sampai 5 orang yang melanjutkan perguruan tinggi. Itu yang buat dia ketika jadi Mendikbud itu merasa miris karena kok bangku di SD lebih banyak, ketika di SMP bangku lebih sedikit, ketika di SMA bangkunya lebih sedikit, ketika di perguruan tinggi bangkunya juga lebih sedikit. Berarti pemerataan pendidikan di Indonesia ini belum seperti yang diharapkan dalam mandat undang-undang. Ya, kata beliau. Nah, ketika saya mikir, saya mengalami sebagai orang yang berusaha dicerdaskan oleh bangsa, walaupun saya bayar sendiri ya. Dalam alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa itu, saya merasa pendidikan Indonesia masih banyak pekerjaan rumah yang besar. Karena seperti yang pernah saya alami, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dianggap amoral, sesuatu yang dianggap bagi masyarakat umum ini
ya kalau dalam bahasa kasarnya biadab, anak-anak seumuran itu ngelakuin hal yang di luar dari usia mereka, semestinya bukan dilepaskan untuk dididik oleh orang lain. Oke. Semestinya pendidikan ini berhasil apabila berhasil mendidik anak-anak yang amoral tadi menjadi lebih bermoral. Oke. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman ketika saya duduk di bangku SMA, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, udah ada terhitung lagi mungkin. Udah 4 sampai 5 kali dikeluarkan dari sekolah cuma karena dianggap anak yang kapasitasnya luar biasa pada hari itu. Iya. Dalam konteks yang bagi mereka amoral. Nah, setiap kali surat pengeluaran itu datang, saya berpikir tanggung jawab dari guru. Saya belum mikir negara pada hari itu. Oke. Pak, tanggung jawab oleh guru-guru yang mendidik saya pada hari itu, kenapa mereka melepaskan tangan dari orang-orang yang seperti saya? Karena ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah, seragam cuman yang sama. Betul. Latar belakang kita tidak sama. Kita dari rumah belum tentu dapat kasih sayang yang sama. Dan kita tidak ada disekolahkan seperti di lingkungan sekolah, di dalam sekup keluarga itu tidak dengan cara yang sama. Saya tidak mengkhianati diri saya sendiri, bahwasanya saya juga orang yang susah untuk dididik dan tidak mau dengar apa yang orang lain omongin. Oke. Ada juga salahnya dari saya. Tapi bukan berarti orang-orang yang ke depan yang melahirkan yanda-yanda yang baru ke depannya, jangan sampai yanda-yanda yang baru itu memiliki ombak yang sama seperti yang saya laluin, karena terlalu keras. Jadi boleh punya disiplin yang kuat, tapi dibarengi dengan penanggung jawab yang kuat juga. Jadi apabila ada sesuatu yang salah, benerin dong. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, yo kasih tahu di mana letak tidak benarnya. Dibimbing sejalan ing karso ning tulodo. Iya. Kurian Dayani. Iya. Nah, kalau kita balik ke slogan utama dari pendidikan, Tut Uri Handayani. Jadi kalau memang merasa saya ini terbelakang dalam moral, misalkan selama saya mengenyam bangku pendidikan, beritahu moral yang baik itu seperti apa. Nah, tugas besar dari guru bisa berada di depan papan tulis itu kan mendidik anak bangsa supaya barang ini nih yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, sebelumnya tidak benar jadi benar, repair. Kalau memang hal ini bisa ngebuang sesuatu yang tidak benar sesuka hati, apa gunanya pendidikan? Bagi saya pribadi, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau dalam apa yang sudah saya alami, saya ngerasa cukup miris dengan apa yang saya alami sendiri gitu. Nah, mungkin itu juga jadi pekerjaan rumah untuk para pendidik-pendidik hari ini yang bagi saya mungkin cukup berat lah. Tapi kan satu hal nih, oke, kalau Yanda ngomong tadi SMP lika-likunya sudah dikeluarin sekolah banyak segala macam sampai masuk sekolah lagi dengan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan orang-orang kayak kau nih, enggak Pak, lebih kayak ke ya tidak ada yang tahu. Toh per hari ini kau ada di salah satu universitas yang mungkin dari ribuan orang kok cuman persekian persennya masuk di dalam sekolah. Berarti kan tidak menutup kemungkinan orang-orang kayak kau nih, ya mohon maaf, tidak ada yang bisa baca nasib orang gitu kan, tidak ada yang bisa nengok orang tuh bakalnya kayak mana gitu. Nah, menariknya kau punya lika-liku itu apa sih salah satu apa namanya motivasi ataupun cambukan dalam diri kau bahwasanya oh aku udah kayak gini terus gitu. Apa yang bisa buat kau pengen bangkit dan pengen berubah tuh apa sih sampai ya mohon maaf, tidak semua orang loh punya prestasi yang aku bilang bisa bilang ini prestasi loh untuk kau. Aku tahu kita sama-sama SMA ya, kita degilnya anak-anak SMA, kita tahu sampai di satu kondisi jelek kau udah di sini gitu. Menurut kau mungkin biasa wae, tapi menurut aku secara pribadi yang dimana aku tahu kau kayak mana kondisi aku bergaul kau sama kau kayak mana gitu, mohon maaf itu salah satu prestasi dan aku bangga dengan hal itu. Aku punya kawan bisa loh kayak gini. Aku sih salah satu yang buat kau termotivasi gitu, yang pengen kau buat bangkit gitu. Kalau dalam kita generalisasi secara umum, sejak dulu yang tertanam dalam kepala saya ini, saya bakal jadi pemalas yang tidak culas. Oke. Jadi gaya belajar, gaya mengamati, gaya kita untuk menelaah sesuatu mungkin beda-beda memang. Tapi dalam kondisi saya yang sekupnya pemalas, tapi ingin tahu, ketika saya ingin tahu sesuatu yang besar, kita punya kekeh dan punya pendirian dalam hal itu. Karena ketika kita udah di usia sekarang ini, harga diri kita adalah pekerjaan.
Jadi apa yang kau kerjakan itu yang jadi harga diri kau. Oke. Ketika sudah di seumuran ini ya. Ketika kita bawa ke nuansa pendidikan ketika kita masih duduk di bangku sekolah, perguruan tinggi kan, sekolah menengah atas sampai sekolah menengah pertama atau sampai ke paling dasar sekolah dasar. Produk yang disuguhkan oleh keluarga. Jadi kebetulan saya tidak dibesarkan oleh tangan bapak sendiri ya. Saya dibesarkan oleh kakek dan kebetulan kakek saya itu seorang pendidik. Nah, ketika saya berteriak pengen mainan seperti apa yang teman-teman lain dapatkan di hari itu ketika saya masih anak-anak, dia ngelempar saya pakai pensil. Ketika saya bilang aku pengen punya sepeda, kau harus ranking 1 dulu ya. Jadi semacam aku jadi pemalas yang nggak culas. Jadi kayak sesuatu yang aku tidak tahu, aku mesti tahu karena ada barang yang pengen aku kejar. Oke. Jadi achievement yang diberikan oleh seseorang atas sesuatu yang sudah kita lakukan. Oke lah, dalam sisi negatif mungkin itu malah membuat seseorang menjadi budak. Iya. Ya. Secara langsung gitu. Secara langsung itu membuat seseorang jadi budak karena harus kerja dulu kalau baru mau baru bisa dapetin sesuatu. Tapi kalau dalam konteks yang kita pahami secara positif, itu membuat kita terpacu untuk mengetahui hal yang kita tidak tahu. Oke. Jadi makanya ketika saya belum masuk sekolah dasar, usia saya masih 3-4 tahun. Ketika saya masih kecil, dididik dengan cara yang seperti itu. Ketika kami masuk ke dalam lingkungan pendidikan, orang-orang yang di usia 4-5 tahun belum bisa baca secara lancar, saya sudah bisa baca. Ketika seseorang kawan-kawan di kondisi yang sama itu belum bisa menulis, saya sudah bisa menulis. Semacam ada achievement yang terus berdampak. Jadi ketika orang masih belajar sesuatu, kalau kata bahasa bawa TikTok tuh, kalian baru nyebur, saya udah kering. Itu bahasa bawa TikTok tuh. Jadi ketika kawan belajar nulis, saya sudah belajar kayak mana caranya mengeja tiap kata-kata yang sulit, kayak berkompromi. Kalau anak-anak kecil ngomong soal berkompromi itu susah. Nah, ketika mereka masih belajar baca sudah mencoba belajar kayak mana caranya memahami kalimat-kalimat sulit. Nah, kalau dari kayak mana caranya bisa step up dari apa yang sudah terjadi selama ini. Iya. Ya beban dalam pikiran itu cuman oke, kau pemalas, tapi jangan jadi pemalas yang culas. Masuk dari pemalas yang culas, kau sudah jadi pemalas licik lagi. Nah, kalau ibaratnya kalau anak-anak perguruan tinggi sekarang, anak mahasiswa sekarang nuansanya sudah kau tahu diri kau pemalas. Terus pas ada tugas kau malah joki. Iya. Pas skripsi kau malah minta tolong. Nah, itu kan parah. Betul. Jadi output dari pendidikan tidak berhasil ujung-ujungnya. Ngajak oke jadi pemalas, tapi kita punya gaya belajar kita sendiri kan. Jadi pemalas yang tidak culas itu lagi. Iya. Jadi salah satu menurut kau Landa, lika-liku pendidikan kau, apa salah satu momentum yang menurut kau tuh membekas dan kau punya ambisius yang sekarang kau buktikan gitu? Ada udah sih momentum yang kayak ya pasti ada lah, mungkin kayak aku kayak pastilah ada lah tuh kayak momentum, wah ini nggak bisa nih aku kayak gini terus nih, aku wah dari kayak gini nih gitu. Apa sih gitu menurut kau gitu, salah satunya apa gitu? Karena terlalu sering bermasalah dulu, kita kalau SMA kenal dengan bimbingan konseling ya dak? Siap. Nah, tak perlu sebut di sekolah di mana karena saya banyak melalui SMA ini tadi. Salah satu sekolah yang saya tempuh pada hari itu, saya terus-terusan bermasalah sampai di hari saya terlampau sering untuk masuk ke dalam ruangan bimbingan konseling itu. Salah satu guru tuh bilang ke saya, kau udah dididik dengan bapak kau. Contoh-contoh orang yang bakal gagal nih orang kayak kau. Dalam hati berpikir kita ketemu 10 tahun lagi. Aku pingin kau melihat aku bukan sebagai aku yang hari ini. Aku pingin melihat memberitahu kepada seorang yang sedang dididik, ingin memberikan bukti kepada para pendidiknya. Bahwasanya tidak selamanya api itu pembakaran dari api itu membuat sesuatu yang heboh. Kalau kita mikir api itu membakar rumah, oke. Dia membuat suatu kerugian, dia mengambil harta benda gitu. Tapi kalau kita pikir dalam konteks yang lain, api juga sumber dari penghidupan kita masak dari api. Kehidupan kita juga awal mulanya kalau tidak punya api dari barang yang dipanasin kita tidak bisa makan, ya kan? Nah, kalau dalam konteks logika paling sederhana itu seperti itu. Nah, Kak, jadi saya berpikir ada hal yang harus dibuktikan kepada beberapa orang yang anggap saya tidak bisa jadi apa-apa gitu nah. Walaupun saya hari ini memang belum menjadi apa-apa, tapi seminim-minimnya dalam lingkup pendidikan untuk orang yang dipandang dengan kelas yang paling dasar pada hari itu, dengan
kacamata yang biadab seperti itu, saya berpikir saya bisa loh jadi mahasiswa kayak mana sebanyakan orang. Saya bisa juga loh mengalami apa yang orang lain alami, kayak mana orang-orang pintar yang kau anggap pintar itu bisa bersekolah di tempat yang kau anggap bagus. Aku juga bisa ngelakuin itu dengan apa yang aku mau dan kemauan aku yang kuat karena sudah direndahkan tadi. Nah ini PR juga untuk para pendidik. Mungkin beberapa orang anak itu istimewa, tidak belajar dengan cara orang lain belajar dan tidak bisa disamaratakan mungkin kan. Nah, mungkin itulah yang buat saya ngerasa ketika saya punya kesempatan untuk keluar dari pulau ini untuk menimba ilmu, walaupun saya lalui dan saya alami juga dengan gaya yang sama, pemalas yang culas tadi. Nah itu tetap dalam hati banyak pembuktian yang harus dilakukan, yang harus diberikan, yang harus ditunjukkan kepada orang-orang bahwasanya ya aku tetap bisa aku jadi mahasiswa, aku bisa belajar sebagaimana orang lain belajar gitu. Dan ketika aku punya gelar, aku juga bisa menyebut gelar yang walaupun dalam disiplin ilmu yang beda. Cuman terima kasih lah kalau sudah sedewasa ini, terima kasih sudah, mungkin itu bagian dari perjalanan yang ini harus aku lalui supaya aku tidak jadi orang yang terus-terusan ada di posisi itu. Zona nyaman itu kan menghancurkan karakter kan. Betul. Nah, aku terus-terusan melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi karena dipecut seperti itu, ngerasa aku harus keluar dari zona nyaman, aku harus berubah dari apa yang dulu sudah aku alami. Mungkin perjalanan yang sampai hari itu, ketika aku mendapatkan peristiwa itu, udah ngerasa cukup lah. Aku pengen berubah jadi sesuatu yang lebih baik. Walaupun di depannya banyak krisis-krisis yang dialami, sampailah di kondisi saya bisa jadi mahasiswa hari ini. Bukan pencapaian yang luar biasa memang bagi sebagian orang, tapi bagi saya pribadi sudah luar biasa lah, dari lika-liku yang terjadi bisa jadi mahasiswa sampai hari ini. Gitulah kurang lebih. Itu salah satu cambukan berarti terbesar berarti ya di dalam hidupnya untuk menempuh dunia pendidikan ini dan terus tumbuh step by step, kau naik sampai di titik ini. Nah menariknya nih, karena alhamdulillah kau udah sampai di titik ini, kau udah nyebrang pulau menempuh pendidikan di Pulau Jawa, ya kan? Salah satu kota yang dimana bisa dibilang di sana pusat peradaban pendidikan di Indonesia, 2000 kampus di sana gitu kan, berapa banyak mahasiswa, dan itu pun bisa dibilang persekian persen rata-rata orang dari luar semua, dari luar daerah itu gitu kan. Pertanyaannya gitu, masihkah kau masuk dengan istilahnya tuh dengan kenakalan kau dulu masa-masa SMA ataupun mohon maaf dengan apa ya, per hari ini kebebasan berekspresi, kebebasan kita apa namanya nih, kenakalan gitu. Apakah masih kau melakukan hal seperti itu? Ataupun ya mohon maaf, fenomena per hari ini kan udah banyak nih, apalagi anak-anak perkuliahan, mobil khususnya beda nih, mungkin agak beda ya fenomena di Jambi mobil khususnya sama fenomena kawan-kawan di sana. Mungkin bisa sih sedikit ceritain apa sih yang dilakuin, apa namanya ini, hal-hal yang mungkin mohon maaf agak negatif ataupun ada hal-hal positif, perbedaan fenomena kita pendidikan yang ada di Jambi sama pendidikan yang ditempuh di Pulau Jawa lah khususnya gitu. Kalau secara detail untuk menganalogikan, air kumpul dengan air kan, minyak kumpul dengan minyak. Oke. Apa yang kau cari itulah yang bakal kau temui. Betul. Ketika kita berangkat jauh dari kota dan dalam kondisi yang sama saya melakukan hal yang buruk, memunafikan diri bahwasanya ya gaya hidup di luar kendali orang tua, di luar pengawasan orang tua, itu membuat kita ngerasa jumawa bahwasanya aku sudah dewasa hari ini, aku bisa menanggung risiko dari apapun yang aku lakukan. Membuat kita ngerasa semena-mena bisa ngelakuin apapun dan bisa mengekspresikan diri, bahasa Rangga tadi, bisa mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Tapi dalam koridor bahasa sebebas-bebasnya di sini, satu hal yang mematikan pikiran saya itu, saya 1.400 kilo dari kota saya. Jauh-jauh ke sini bukan untuk main-main. Bisa jadi bapak belum tidur hari ini untuk mikirin besok pak anaknya makan apa. Betul. Karena saya tidak berangkat dari latar belakang keluarga yang konglomerat, yang setiap harinya juga ketika kita minta hari ini untuk bayar ini bayar itu, bapak bilangnya besok lusa ada bakal ditransfer. Nah, jadi saya mikir ketika ada dalam ruang lingkup yang sisi gelap dari sebuah kota yang tidak kita tutup kemungkinannya selalu ada di setiap kota. Ketika saya ada di sana, saya yang jadi pacuan itu selalu saya 1.400 kilo dari kota saya dan saya cuman kesini untuk hura-hura. Nah, jadi ada hal yang ngebuat
ngebaca sendirilah Iya. sesudah sedewasa ini ngebuat segala sesuatu itu ada batasnya, ada tempatnya dan ada momennya. Boleh sesekali, boleh ngelakuin itu dalam kadar yang normal, tapi yo Tuhan kan tidak menyukai sesuatu hal yang berlebihan, apalagi dalam konteks yang tidak benar. Betul, betul. Itu lagi lah kurang lebih. Jadi kurang lebihnya hal-hal yang kau rasa ini kenakalan-kenakalan itu ketika kau merantau lebih bisa mengerem gitu ya. Karena tujuan kau juga bukan itu gitu kan, kondisinya bukan itu. Tapi yang paling menarik nih dengan fenomena per hari ini, Pak, sama dah fenomena, mohon maaf nih, sekarang kan di kalangan anak muda, wabil khususnya baik itu mahasiswa ataupun masih pelajar, malah bahkan masih ada yang SMP SMA itu sudah kenal yang namanya, mohon maaf nih, dunia perselotan. Sama enggak sih fenomena per hari ini di Jambi sama di sana, atau mungkin ini menjadi salah satu fenomena bagi seluruh anak muda? Karena apa, Pak? Kalau menurut data yang saya baca pada saat saya riset sedikit ya tentang slot, itu dari data yang saya baca dari PPATK kurang lebih ada 327 triliun perputaran uang di dalam judi slot. Menariknya gitu. 327 triliun. Kalau kita beli kuaci, Pak, kita serak di Gor Kota Baru tuh, dari Tugu Bundaran tuh, Keris Ginja itu, penuh, Pak. Mungkin bisa sampai ke Telanai, penuh kuaci itu kan. Berarti kan saking anjir. 327 triliun, Pak. Aku beda pernah nengok duit 1 M, Pak. Secara ini apa lagi 327 triliun, kan? Nah, jadi kan kayak anjir kok fenomenanya sampai segininya gitu kan. Jadi menurut kau nih kayak mana nih nengok fenomena per hari ini gitu? Tentang slot lah kalau khususnya. Nuansa kenakalan memang beda padang beda belalang. Jadi kalau soal judi online, apa yang terjadi dan apa yang saya lihat dari lingkungan lah terutama, segala sesuatu itu memang diawali dari teman. Nah, kalau memang mau ambil subjek, tidak perlu disebutin namanya. Salah satu orang yang saya kenal secara personal sangat dekat terjerembab di sana dan tidak dibolehin pulang oleh orang tuanya. Karena kebetulan dia tinggal di Jabodetabek. Yo kawin silang dari judi online itu kan pinjaman online. Betul. Jadi pinjaman online dia sudah. Kalau hari ini mungkin sekitar 1 tahun gaji seorang ASN lah untuk kelas-kelas 3B 3C. Itu setahun gaji ASN. Nominal hutang dia yang dia belum punya penghasilan tetap dan dia berani berhutang segitu karena bukan judi online. Nah, menariknya di sini karena saya kenal dia secara personal dan saya tidak bisa lagi untuk mengingati dia secara person to person karena psikisnya sudah ke sana. Ya. Saya mikir apa sih kesenangan yang diberikan oleh Ya. barang ini. Itu. Nah, pernah saya ngelakuin melakukan praktek judi online itu untuk bahasanya riset kecil-kecilan lah. Siap. Saya kayak ngapu bisa jadi sampai fenomena itu kayak gitu gitu. Separah itu Satu sampai hal yang ngebuat mereka itu terus menerus ada di dalam betul. Ketika saya masuk ke sana, ternyata kalau untuk kita yang tidak di dalam lingkungan itu, kita ngerasa itu biasa banget. Iya, betul. Makanya ketika sudah saya riset barang ini tadi, sudah saya lakukan, baru saya ngobrol sama dia. Aku tadi ngelakuin hal yang kau lakuin selama ini. Apa sih hal yang ngebuat kau ngerasa terus-terusan harus ada di situ? Betul. Bukannya uang 200.000 yang saya masukin tadi ke situ, kalau kita oper berdua di sini kita bisa beli martabak dan kopi yang enak. Iya. Terus dia bilang, mindset aku bukan itu lagi, nah. Sekarang momennya udah bukan untuk nyari keuntungan, tapi untuk ngebalikkan keadaan. Untuk nutup utang yang sudah aku dapat udah aku gali dari pinjaman online. Aku harus dapat duit dari judi online ini untuk pinjaman online aku. Harap-harap cemas yang didapat. Terus saya tanya, memang ketutup pinjaman online kau dengan judi online kan? Bukannya malah makin dalam lubang itu? Terus dia bilang, aku cuma nggak tahu lagi harus nyari duit dari mana kalau tidak dengan cara seperti itu. Berarti ini kan semacam fenomena tren baru yang dimana judi dibuat untuk wahana rekreasi bagi orang kaya, kita yang miskin malah adu nasib. Betul. Nah, terjerembabnya dalam kondisi yang seperti itu. Setelah hal itu terjadi, psikis juga berputar. Mungkin ya,
secara tidak langsung pemikiran tuh sedikit banyak ada duit saya pertaruhkan di meja judi. Sampai kalimat Pramudia Anantatur yang bilang kehidupan yang tidak pernah kau pertaruhkan, tidak pernah kau menangkan itu malah diputar maknanya oleh mereka. Malah diputar malah itu untuk perjudian kan? Nah, padahal itu Pram bilang high risk high return. Ketika kau ngambil resiko, kau harus ngambil resiko yang paling besar karena seminim-minimnya kau jadi orang bukan jadi anjing yang gagal tapi jadi banteng yang gagal. Anjay. Gitu nah. Siap. Bagi Pram bagi. Berarti salah satu persepsi yang diplesetkan untuk Untuk anak-anak muda per hari ini. Fakta-fakta yang terjadi di dalam diri di hari ini. Nah, itulah yang ngebuat berarti psikis orang-orang yang sudah terperangkap dalam judi online ini ngebuat orang itu udah gak seger lagi ngetan. Daya pikir, daya dukung dan daya tampung dalam kepalanya itu udah ada normal gitu. Berarti mereka berpikir bahwasannya dengan judi mereka bisa kaya. Nah, itu yang saya pikir sebenarnya. Jadi kalau menurut kau dah, kan kita udah tahu nih, yang dilawan dari slot ini kan algoritma gitu, mesin gitu kan. Iya, dan juga kok masih ada orang yang terus-terusan jadi kayak kecanduan, kayak ada sedikit, mohon maaf, jadi seakan-akan nih slot ini kayak ada zat adiktifnya gitu ya. Oke, kalau rokok kan ada memang bener zat adiktifnya gitu. Tapi kalau slot nih kayak ngaku sih orang kayak, mohon maaf nih, ada kawan juga yang kalau udah slot nih kayak gatel gitu. Yang jelas-jelas kau tahu nih, kau main slot tuh ya yang kau mainin tuh dibuat sistemnya, algoritmanya dibuat, dan mohon maaf notabene orang yang buat itu, yang aku baca, yang aku riset juga gitu ya, yang buat itu juga bandar-bandar yang mohon maaf itu di negara luar gitu. Jadi duit yang kita kirimkan per hari ini wajar putarannya itu di sana gitu. Oke, kalau putarannya di Indonesia dan perekonomian Indonesia bisa jadi maju dari slot, mungkin ada manfaatnya. Nah, tapi pertanyaannya dari duit 327 triliun tadi, yang menurut data PPATK, iya kan? Yang pertama, duit itu tidak tidak beredar di Indonesia, dan kenapa orang-orang ini tetap terjebak di dalam hal itu? Yang jelas-jelas yang dia lawan tuh mesin gitu. Mungkin kau yang sedikit pernah riset ataupun punya kawan-kawan yang mungkin lebih ekstrim lah bermain slot nih, kenapa sih fenomena itu bisa ada gitu? Itu yang aku bilang ke kau tadi di awal kan, soal yang diserang oleh mereka itu psikis. Makanya kacamata kita hari ini kacamata mereka beda nggak? Iya betul. Jadi kalau kita ngomongin soal secara real, fakta, kalian sadar gak sih kalau yang kalian lawan mesin? Mereka sadar. Orang tuh tahu ya? Siapa yang peduli? Peduli apa? Aku main untuk menjemput kekalahan aku yang tertinggal, bukan menjemput rasa yang tertinggal kayak Charlie kan. Ini menjemput kekalahan yang tertinggal, duit mainannya. Kalau sudah ngomong soal duit, kakak adik sudah bacok-bacokan. Apalagi yang dilawannya bandar kan. Nah, ketika mereka yang dilawannya adalah sistem, mereka nganggap berarti sistem ini kalau memberikan aku kekalahan secara masif akan memberikan aku kemenangan dengan mereka sebut jackpot tadi. Nah itu yang diharapkan dalam harap-harap cemas mereka itu sebenarnya. Nah, tapi ada stigma. Mungkin ya, karena pengalaman adalah guru terbaik. Saya meneliti ini dalam subjek person dan person gitu. Oke. Tapi ada stigma bahwasanya, dari kekalahan itu orang juga ngomong itu kita anggap kayak kita nabung. And then ketika itu menang kita ngambil tabungan kita gitu kan anjir kok, mohon maaf nih, sebodoh itu gitu, punya stigma yang tertanam, yang kau bilang tadi psikis, yang dimana orang itu sebenarnya sadar tapi seakan-akan kayak tidak sadar dan terjerumus gitu. Secara tidak langsung kayak gitu dah gitu. Sistem main slot ini semakin narkoba kalau aku teliti secara lebih dalam. Karena mereka kayak narkoba, di awal itu bisa pakai gratis, setelahnya kita bayar. Kalau di judi awalnya kita menang dan akhirnya kita dibodohkan. Nah kan itu polanya kan, polarisasi kan sama, hampir sama kan, hampir sejajar. Ketika itu bilang ke orang-orang yang kecanduan narkotika misalkan, kalian sadar gak sih yang kalian hisap itu tidak ada gunanya? Betul. Tapi di mana aku bisa menjemput kesenangan kalau tidak dengan cara seperti ini? Nah mereka hidup, dunia mereka itu sudah mereka pagari di dalam itu. Nah, seperti itu juga halnya pada para penjudi-penjudi yang di era digital seperti ini. Kalau kita ngomongin judi era konvensional pada hari sebelum hari inilah, mungkin 10-20 tahun yang lalu, mereka kalau kita mau berjudi, kita harus ngumpulin orang dulu. Betul. Mau main. Kalau ini kan enggak.
kita buka m-banking, kita masukkan saldo, kita bisa main kapan pun kita mau, selama kita punya uang. Dan di mana berhentinya cuma pas duit kita di saldo habis. Itu jadi PR kan? Iya. Nah itu juga yang membuat orang-orang, yo hari ini tengoklah, ada yang sepasang kekasih membobol ATM, ya, ada yang nyuri motor keluarga, ya macam-macam. ya ada yang jual sertifikat tanah rumahnya sendiri. Jadi efek yang ditimbulkan juga semacam efek placebo lah kalau di sini. Ya entahlah, tapi kalau di hari ini kita berharapnya bisa dihapuskan oleh pemerintah yang baru mungkin, atau ada pusat rehabilitasi untuk orang yang kecanduan judi online sama kayak mana orang-orang kecanduan narkotika itu ini direhabilitasi, karena juga tanggung jawab bukan pribadi lagi, karena ini skalanya udah masif, udah besar. Harapannya udah dibangun sebuah instrumen dari infrastruktur yang baru dari pemerintah, bahwasanya ada hal-hal yang urgent yang baru. Bonus demografi yang kita hadapi 2030 menyongsong Indonesia masa 45. Kalau Soekarno bilang berikan aku 10 muda akan ku goncang dunia, tidak bisa lagi karena sekarang 8 udah nyelot. Tapi kan masih ada harapan 2 pemuda itu. Mungkin salah satunya di antara Ya, salah satunya mungkin anak presiden ya kan. Semuanya itu next time kita bahas. Jadi ini udah panjang lebar nih Pak. Mungkin terima kasih pada malam hari ini mungkin kita sedikit banyak bahas tentang dunia pendidikan, dunia perosotan, fenomena-fenomena anak muda yang mohon maaf per hari ini bisa kita bilang gemerlap. Ya harapannya untuk kawan-kawan di Jambi khususnya kawan-kawan yang masih masuk di dalam dunia itu tidak terjerumus lagi gitu kan. Tapi kalau kita bisa ngambil poinnya per hari ini ada unsur yang bisa membuat itu terus orang itu menjadi kecanduan. Iya. Jadi seakan-akan kalau menurut riset yang kau buat, walaupun itu kecil-kecilan, seakan-akan orang itu menggunakan narkoba. Polarisasinya sama. Hampir oke. Pola yang dibuat oleh bandar dengan pola yang dibuat oleh bandar juga, nah itu hampir sama. Berarti kayak seakan-akan ada tim psikologis yang membedah hal itu serta disajikan oleh, bisa dibilang itu kayak alasannya mungkin ya. Mungkin kenapa itu alasan kenapa judi slot itu warna-warni. Iya kan. Suaranya begitu gemilang iya, lah. kayak aku tengok itu kan kayak mainan anak-anak kecil ya. Mohon maaf, itu kadang pernah mainin gitu nah. Tapi kok anjir gitu. Kurang lebih seperti itulah. Siap. Jadi kalau menurut Bapak Yanda nih ada harapan-harapan khusus untuk anak-anak muda, untuk kawan-kawan kita yang masih ada di sana, yang terjerumus sampai sekarang, yang mungkin punya stigma nabung agak panen gitu kan. Terus punya stigma yang mungkin mohon maaf nih sampai parah, ada kawan saya juga kayak sampai dak main slot tuh kayak ada yang kurang, kayak mana sudah kayak ngerokok Pak. Maka saya bilang seakan-akan ada zat adiktif di sana gitu kan, yang dimana itu bukan hal yang kita konsumsi gitu. Nah kalau kita rokok, kita narkoba, oke, mungkin ada barang servisi gitu. Nah tapi kan kalau ini cuma permainan yang dimana kita cuma berbicara tentang psikologis gitu ya. Nah, harapannya lah dari seorang Yanda nih, apa sih untuk kawan-kawan gitu? Sebenarnya kalau dalam hemat saya itu dua hal sebenarnya. Kalau memang kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kalau memang mau diilegalkan, loh Menkominfo bisa ngeblokir sebanyak itu situs bokep kok, masa situs judi tidak bisa? Berarti kita secara logika sederhana, pikiran dalam benak saya ini ada hal yang ya entahlah dikategorikan sebagai apa, tapi cukup ganjal di dalam hati. Kok di poin 1 bisa, di poin 2 tidak bisa dilakukan hal yang sama, padahal konteksnya sama-sama soal digital. Nah kedua, kalau mau dilegalkan, kita legalkan, kita buat kasino paling besar di negeri ini, biar nanti yang datang tuh bukan orang-orang yang cuma punya duit 200.000. Biar nanti kalau ada koruptor baru, dia tidak perlu lagi ke Filipina. Betul. Gitu, ya karena mohon maaf, fenomenanya per hari ini kita bisa bilang tadi yang aku bilang, putaran duitnya pun larinya bukan ke Indonesia. Nah, masih ingat ketika Jakarta dibangun dari duit judi? Gitu ya, agak takut nih mas itu gitu guys. Legalisasi sesuatu hal yang haram di Indonesia itu bukan hal yang tabu. Betul. Contoh alkohol. Alkohol itu sekarang dilegalisasi dengan batasan-batasan tertentu. Makanya yang boleh beli umurnya 21 tahun ke atas. Dan disediakan tempat-tempat yang dimana kalau kau masuk harus menunjukkan KTP, walaupun regulasi sekarang udah berubah-ubah. Nah, tapi kalau kita pengen berkaca pada historis, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, legalisasi hal-hal yang haram itu bukan suatu hal yang tabu. Berarti ada. Jadi kalau untuk menanggulangi itu,
mungkin kalau memang tidak mau ada benar-benar pengen hilang dari bumi pertiwi, ya ilegalkan betul, kayak ya blokir lah semua akun itu ya, kami tidak tahu caranya, mungkin pemerintah lebih tahu karena kita yang ngebayar mereka lewat pajak kan. Asik, Nah, siap. ketika itu pengen dilegalkan betul, buatkan kami kasih paling besar di negeri ini gitu nah. Dan mudah diakses ya gitu ya. Biar ada aksesnya, biar ayo pajaknya nanti ke pemerintah, Peraturan macam lah. Peraturan dengan kualifikasi. Sesuai dengan regulasi oleh orang-orang itu kan, karena Siap, mereka lebih pintar, lebih paham. Saya kan ngerti apa-apa di sini, mungkin mereka yang lebih tahu kan macam regulasinya kan. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan, kawan-kawan semua malam-malam ini pembahasan kita, harapannya gitu kan, apalagi dengan tahun 2024 dengan kontestasi politik yang sedang berlangsung, dan insya Allah 14 Februari kita memilih pemimpin baru di Indonesia. Mungkin salah satu PR gitu Pak ya, kita bilang urgensi paling besar adalah menuntaskan dunia judi slot khususnya.